untuk mengejar Lailatul Qadar, maka Nabi SAW melakukan perbuatan ini, yaitu beriktikaf. Dan dikatakan dalam sebuah riwayat Bukhari, Rasulullah SAW biasa beriktikaf selama 10 hari setiap bulan Ramadan. Pada tahun beliau wafat, beliau beriktikaf selama 20 hari. Iktikaf adalah sebuah ibadah yang terkumpul padanya berbagai jenis ibadah lainnya, berupa tilawah Al-Quran, sholat, zikir, dan doa. Dan semua dikerjakan di masjid. Orang yang belum pernah iktikaf menggambarkannya sebagai ibadah yang berat dan sulit. Padahal iktikaf sangatlah mudah bagi orang-orang yang memang mengikhlaskan niatnya dan memang ingin mengejar rahmat Tuhannya. Iktikaf ini sangat dianjurkan di 10 terakhir Ramadan. Bagi laki-laki dan bagi perempuan, ditekankan untuk menghindari, tapi dibolehkan hukumnya. Lebih baik mereka fokus di rumah. Karena ummahatil mu'minin radhiyallahu anhunna beriktikaf setelah wafatnya Nabi SAW. Tapi selama ada suami mereka, maka mereka justru di rumah. Dan Nabi SAW pada saat itu beriktikaf di masjid. Dan beliau selalu lakukan iktikaf ini 10 hari terakhir di akhir Ramadan untuk mengejar Lailatul Qadar. Dan di tahun terakhir beliau hidup, beliau kerjakan selama 20 hari. Iktikaf sendiri dari segi etimologi adalah menetapi sesuatu dan mengikat diri kepadanya. Sementara secara terminologi adalah menetapi masjid dan berdiri di dalamnya dengan niat mendekatkan diri kepada Allah SWT. Berarti dari definisi ini rumah nggak masuk. Ya. Rumah nggak bisa kita katakan saya beriktikaf di rumah, kan sekarang pandemi nggak bisa. Ya. Ini hanya berlaku di masjid. Tetapi insya Allah bila anda memang sudah biasa melakukannya, sebagaimana hadis Nabi SAW yang sudah masyhur, atau kama qala Nabi SAW, siapa yang terbiasa mengerjakan sebuah ibadah, maka akan dicatatkan baginya pahala lengkap pada saat dia punya uzur. Gitu ya. Jadi insya Allah anda akan diberikan pahala iktikaf walaupun anda tidak beriktikaf di tahun ini ya. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan beberapa hikmah iktikaf itu sendiri. Kelurusan hati dalam perjalanannya menuju Allah, kata beliau, sangat bergantung kepada kuat tidaknya hati itu berkonsentrasi mengingat Allah SWT dan merapikan kekusutan hati serta menghadapkannya secara total kepada Allah SWT. Sebab kekusutan hati hanya dapat dirapikan dengan menghadapkan secara total kepada Allah. Perlu diketahui bahwasanya makan dan minum yang berlebihan, kepenatan jiwa dalam berinteraksi sosial, terlalu banyak berbicara dan tidak tidur akan menambah kekusutan hati. Maksudnya kurang tidur ya. Bahkan dapat mencerai-beraikannya dan menghambat perjalanan menuju Allah SWT atau melemahkan langkahnya. Maka konsekuensi rahmat Allah yang maha perkasa lagi maha pengasih terhadap hamba-hambanya, Allah SWT mensyariatkan ibadah puasa atas mereka untuk menghilangkan kebiasaan makan dan minum secara berlebihan, ya. Serta membersihkan hati dari noda-noda syahwat dan menghalangi perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Iktikaf hanya akan membersihkan hati dan akan membuat kita terpaut dan terikat dengan rumah Allah yang biasanya sangat jarang didatangi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang i'tikaf dalam surah Al-Baqarah ayat 125 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim an tahhira baitiya lit-ta'ifin wal 'akifin war-ruk'is sujud. Bersihkanlah rumahku. Allah SWT berfirman kepada Ibrahim dan Ismail alaihi wassalatu wassalam, bersihkanlah rumahku Ka'bah untuk orang-orang yang tawaf, yang i'tikaf, mengikat diri di masjid, yang ruku dan juga yang sujud. Dan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Abu Hurairah berkata, radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW biasa beriktikaf selama 10 hari pada setiap bulan Ramadan. Jadi masuk mulai dari puasa 19 berarti malam 20, terus sampai subuh Idul Fitri. Makanya dianjurkan juga oleh para ulama agar melakukan iktikaf di masjid yang jami', yang ada Jumatnya, ada sholat Idnya. Tapi kalau anda cuma bisa melakukannya hanya sampai malam lebaran, atau anda cuma bisa melakukannya beberapa hari saja, ya,
Maka itu juga masuk dalam istilah i'tikaf, tapi tentu beda kadar pahalanya. Dan di tahun atau pada tahun di mana beliau wafat, maka beliau beriktikaf selama 20 hari. Aisyah juga berkata radhiyallahu anha, Rasulullah SAW biasa beriktikaf pada setiap bulan Ramadan. Manakala selesai sholat subuh, beliau segera memasuki tempat i'tikafnya. Ya. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Disebutkan juga dalam riwayat lain hingga beliau juga beriktikaf pada 10 terakhir bulan Syawal. Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Riwayat ini memberikan penjelasan kepada kita sebenarnya i'tikaf boleh juga dikerjakan walaupun bukan di bulan Ramadan. Karena Nabi SAW pernah kerjakan juga di bulan Syawal sebagaimana riwayat Bukhari Muslim. Tapi yang diprioritaskan adalah di 10 terakhir Ramadan karena mengejar Lailatul Qadar tadi. Juga Aisyah menuturkan radhiyallahu anha Rasulullah SAW biasa beriktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hal itu beliau lakukan hingga beliau wafat. Lalu setelah beliau wafat, para istri-istri beliau juga melakukannya sepeninggal mereka atau beliau, sepeninggal beliau. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Artinya perempuan boleh beriktikaf tapi harus dipastikan iktikaf di masjid karena dia nginap selama 24 jam. Ya, bahkan makan dan minumnya pun di masjid gitu kan. Cuma dia jaga kebersihan masjid. Maka ini bagian daripada syariat. Tetapi seorang istri harusnya tidak mengerjakannya selama suaminya masih ada sampai suaminya wafat. Atau memang suaminya mengajak dia bersama-sama untuk i'tikaf, itu lain. Ya. Dan teman-teman sekalian, tentu i'tikaf tidak harus dipaksakan karena dia hukumnya sunnah muakkadah. Tetapi misal kalau seseorang memang tidak bisa tinggal di masjid, kayak kasus sekarang juga termasuk kita pandemi. Walaupun Anda belum pernah i'tikaf, sekarang sudah dengar, oh ternyata punya keutamaan banyak sekali i'tikaf. Saya juga mau i'tikaf misalnya. Anda sudah niatkan begitu, insya Allah dicatatkan pahalanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dicatatkan pahala. Jadi tidak usah khawatir. Ini itu. Walaupun kita tidak bisa i'tikaf di masjid sekarang, tapi hukum ini kan Anda pelajari supaya Anda bisa terapkan di tahun-tahun yang akan datang. Ya, seperti itulah kurang lebih.